Maksimal kita baca, tetapi serangan tersebut masih saja tembus pada kita. Maka setelah saya teliti, ternyata ada 3 kelemahan para peruqyah ketika diserang balik oleh dukun. Ternyata serangan itu masuk ke tubuh kita. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukrun lillah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 3 kelemahan para peruqyah ketika diserang balik oleh dukun. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas 3 kelemahan tadi, mari kita awali dengan membacaan sholawat Robitoh dengan harapan semoga sambungan kita, robitoh kita terhadap guru-guru kita semakin kuat, dan amalan-amalan yang sudah dijazahkan kepada kita semakin istiqomah, lebih istiqomah dalam mengamalkan, dan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah doa-doa guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahmah wa Syafi'il Ummah Muballighin Nubuwah Warisalati waj'alna wa ashabal luqaya wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wa salama wa sa'adati والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى wa sahbihi wa sallim. Insyaallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam satu jiwa dari praktisi Bangkalan Madura. Semoga kita tetap istiqomah dalam mendakwahkan Al-Qur'an, dalam membantu manusia sehingga kita termasuk orang-orang yang manfaat sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 3 kelemahan para peruqyah ketika diserang balik oleh para dukun. Banyak sekali para peruqyah yang sudah mengikuti mahir, yang sudah istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan perbentengan, kemudian sudah terbiasa meruqyah, sudah banyak pasiennya, namun tidak sedikit para peruqyah yang masih terkena serangan balik daripada dukun sihir yang sudah menyihir pasien kita. Ketika pasien tersebut mengalami gangguan sihir atau santet, di situ kita meruqyah pasien dengan membacakan ayat-ayat pembatal sihir, dengan membacakan ayat-ayat untuk menyerang sihir dan dukun, maka pasti dukun tersebut akan menyerang balik kita. Dan kelemahan para peruqyah yang sering saya temui dari teman-teman saya yang sudah mahir dalam meruqyah, banyak yang diserang balik oleh para dukun, akan tetapi benteng yang sudah ia baca ternyata sia-sia. Rotibul Hadat sudah istiqomah, kemudian Hizib Sakron sudah istiqomah, tapi mengapa ketika ada serangan masih tembus ke badannya? Ketika saya teliti, ternyata ada 3 kelemahan para peruqyah ketika diserang balik oleh dukun. Ternyata serangan itu masuk ke tubuh kita. Ketika dukun tersebut mengirim sihir balik kepada kita, mengirim santet balik pada kita, maka jin tersebut tidak akan langsung menyerang kita, akan tetapi akan membisikkan kita agar kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala.
Nah, disitulah ketika kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka serangan balik itu akan masuk ke tubuh kita. Yang pertama, nafsu yang sering setan bisikan pada kita adalah malas beribadah. Malas beribadah ketika waktunya azan kita masih bermalas-malasan dalam beribadah. Kemudian kita dibisiki sering emosian. Kita emosi pada istri kita, emosi pada anak-anak kita, emosi pada santri-santri kita. Itu adalah godaan setan yang menyerang kita agar melemahkan benteng kita. Perbanyak amalan benteng yang engkau baca, tapi Anda tetap tidak bisa mengontrol rasa emosi, maka pasti serangan balik itu akan masuk ke tubuh kita. Maka caranya kita harus sabar. Dengan istri kita diuji dengan istri kita diuji dengan anak-anak kita. Kalau punya santri, kita diuji dengan santri-santri kita. Maka kita langsung istighfar, sabar. Jangan sampai terpancing sedikit pun rasa emosi kita. Apa kata Rasulullah? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan emosi, jangan emosi. Tentunya ketika Rasulullah sudah melarang rasa emosi tersebut, maka rasa emosi tersebut adalah hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terpancing rasa emosi, maka serangan itu akan masuk ke tubuh kita. Yang pertama, emosi. Yang kedua, kita merasa ujub. Kita merasa ujub dengan penanganan yang sukses. Ketika kita meruqyah seseorang, kemudian orang tersebut sembuh, maka hati kita merasa ujub, bangga. Padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seakan-akan kita mengakui kita yang menyembuhkan. Meskipun lisan kita berkata dengan izin Allah, akan tetapi hati kita kadang masih dibisiki oleh setan. Masih dibisiki oleh setan-setan agar mempunyai sifat ujub, sifat bangga terhadap diri kita sendiri. Padahal itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kita harus pasrah pada Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya, bukan hanya di lisan saja, bahwasanya orang yang sembuh itu tidak akan sembuh kecuali Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang nomor 3 adalah kita dibisiki agar sering bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para peruqyah yang sering meruqyah ketika melihat pasien yang cantik, entah itu ketika meruqyah atau ketika jalan-jalan melihat pasien, melihat orang yang cantik, melihat badan orang yang seksi, maka kita usahakan jaga pandangan kita. Ketika kita terjerumus dalam kemaksiatan, ketika kita terjerumus dalam bisikan-bisikan setan yang tentunya bisikan tersebut tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka di situ benteng kita akan jebol. Benteng kita akan ditembus oleh sihir-sihir, santet-santet yang oleh dukun dikirim untuk menyakiti kita. Dan itu adalah kelemahan para peruqyah. Yang pertama, usahakan kontrol emosi kita. Kemudian yang kedua, jangan ada rasa sifat ujub dalam diri kita. Yang ketiga, jaga pandangan kita dari bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. 3 kelemahan ini pasti ada pada seorang peruqyah. Meskipun bukan peruqyah pasti ada, cuman saya lebih persempit lagi khusus peruqyah. Apalagi peruqyah yang pemula. Insyaallah ketika kita jaga dari hal-hal 3 ini, tentunya hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 kelemahan ini akan menjadi malapetaka bagi kita ketika kita melakukan 3 kelemahan ini. Maka dari itu, mari kita kuatkan iman kita. Hindari dari sifat-sifat dengki, hindari dari sifat-sifat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan-setan itu tidak akan mempunyai kekuasaan kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kuatkan iman kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuatkan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga iman kita,
ketika kita meningkatkan iman kita, ketika kita meningkatkan tawakal kita, maka setan tidak akan berkuasa atas kita. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Akan tetapi setan itu akan berkuasa kepada orang-orang yang menuhankan setan, kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan kepada orang-orang yang musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita ikuti hawa nafsu kita. Ketika kita emosi langsung pegang dada kita, astagfirullahaladzim. Ketika kita melihat maksiat, maka pegang dada kita dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian ketika kita ada rasa ujub dalam diri kita, maka kita langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astagfirullahaladzim. Maka insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari segala macam serangan santet atau sihir. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Tetap semangat dalam mendakwahkan Al-Quran. Jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang benci kepada KBRA. Jangan sampai ikut-ikutan kepada orang-orang yang memojokkan KBRA. Kita tetap berdakwah, kita tetap semangat. Salam satu jiwa, semangat dalam mendakwahkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.